Tuh, sekarang kita lihat ketebalan lumpurnya sudah seperti ini. Jadi walaupun kita ganti sweet oli, kita ganti filter dan ganti oli, ya tetap saja. Mas, menurutmu Mas? Parah, Pak. Sedih ya? Sedih. Nih kita lihat ketebalan lumpur seperti ini. Ini akan membuat aliran oli tidak terhambat dan mesin tentunya akan tersiksa. Lihat. Jadi ini kalau kita flash, sahabat topi miring, di video sebelumnya kita sudah melakukan pengecekan penyebab dan kendala apa ketika kontrol oli pada sebuah mobil itu nyala. Ketika kontrol oli itu nyala di mobil, maka kita harus melakukan dua hal untuk pengecekan, yaitu pengecekan switch oli, filter oli, penggantian oli, pastikan dilakukan. Tapi kalau kedua hal itu sudah dilakukan tetapi hasilnya tidak maksimal, kontrol oli tetap nyala, kita harus mengecek fisik dari mesin itu sendiri dengan cara melakukan pembukaan tutup head. Kita akan lihat sludge atau ketebalan lumpurnya seperti apa, karena kalau lumpurnya terlalu tebal, itu akan membuat sirkulasi oli menjadi terhambat. Jadi tidak lancar dan itu indikasi bahwa cairan oli tidak bisa mengalir dengan sempurna. Kita akan melakukan pembukaan untuk tutup cover ini, ya. Dan kita akan lihat kondisi olinya seperti apa sehingga membuat switch oli itu menyala walaupun dia sudah diganti. Mari Kak, kamera saya ambil alih. Kameramen yang jadi teknisinya. Oke, kita buka satu demi satu. Intinya kita akan buka tutup covernya itu ya. Ini adalah proses pembukaan tutup cover. Jadi kita akan lepas, nanti kita akan lihat ketebalan lumpurnya seperti apa. Kemudian ignition coil kita akan cabut semua. Di sini masih ada baut yang tersisa, harus kita buka juga. Tuh, sekarang kita lihat ketebalan lumpurnya sudah seperti ini. Jadi walaupun kita ganti sweet oli, kita ganti filter dan ganti oli, ya tetap saja. Mas, menurutmu Mas? Parah, Pak. Sedih ya? Sedih. Nih kita lihat ketebalan lumpur seperti ini. Ini akan membuat aliran oli tidak terhambat dan mesin tentunya akan tersiksa. Lihat. Jadi ini kalau kita flash, tetap hasilnya nggak akan baik. Jadi satu-satunya opsi kita akan ajukan penawaran ke pemilik mobil untuk melakukan turun separuh. Jadi kita akan bersihkan head ini secara manual. Ya, kita sudah melakukan pembicaraan intens, intens ke customer, ke pemilik mobilnya. Kita melakukan dua opsi. Opsi pertama kita melakukan 2 kali flushing dengan cairan ini. Kita akan lihat hasilnya nanti setelah kita flushing 2 kali, kita akan buka lagi keadaannya, nanti akan terlihat apakah berkurang banyak atau tidak berkurang. Jadi kalau tidak berkurang maka plan B atau opsi kedua kita laksanakan, yaitu turun silinder head untuk dilakukan pembersihan secara manual. Oke Kak, didekatkan kameranya ke sini Kak. Diarahkan ke sini. Oh, iya. Nah, kondisinya seperti ini. Jadi ini masih lunak sih, masih belum ngejeli, masih belum padat, masih encer. Mudah-mudahan masih bisa tertolong. Jadi kita akan lakukan flush, 2 kali flush dari 1 botol. Kita flush, kemudian nanti kita kuras olinya, kemudian nanti kita flush lagi sampai 2 kali. Kemudian nanti kita akan buka lagi untuk lihat hasilnya. Kalau hasilnya sesuai harapan,
cukup di flash saja. Ini produk yang kita gunakan ya. Jadi packing kita pasang terlebih dahulu, kemudian nanti flashing kita masukkan lewat lubang pengisian. Kak, dirapihkan semua, kita cut dulu videonya biar durasinya nggak melelahkan penonton-penonton kita yang setia. Terima kasih banyak. Ini kita pasang, kemudian flash nanti masuk, kita nyalakan mesin posisi idling. Ignition coil kita kembalikan seperti semula lagi, kita pasang, kita bantu. Baut pengisian oli kita buka, kemudian engine flash pertama dari 2 botol ya, kita masukkan semua Kak. Setelah itu mesin kita nyalakan posisi idling, nggak usah digas, nggak usah bawa jalan. Kita nyalakan mesin. Oke, kita coba. Nah, ini kondisi kayak ini kita biarkan ya, nggak usah dinyalakan AC, audio di off saja. Kita tunggu kurang lebih 30 menit untuk flashing pertama. Nanti kita lanjutkan ke flashing kedua setelah penggantian oli pertamanya. Kita tunggu. Jadi setelah kurang lebih 30 menit, oli dan flashing engine tadi yang kita masukkan, kita starter ya. Sekarang kita buka, sudah kita buang sih, untuk menghemat durasi ya. Sekarang kita lihat, olinya ini kental sekali dan dia cenderung berwarna coklat. Jadi kental banget. Nah, setelah ini kita buang, filter nggak usah kita ganti dulu, nggak apa-apa. Kita akan memasukkan oli untuk dilakukan flashing yang kedua. Ini kita masukkan semua ya, kurang lebih 3 liter. Boleh menggunakan oli bekas kalau mau hemat, atau oli yang sisa-sisa yang kita kumpulkan bisa digunakan. Nanti yang terakhir baru kita menggunakan oli yang baru, yang spek, yang SAE 10. Nah, setelah itu ini adalah flashing yang kedua kita masukkan. Sebentar, ada oke, kita masukkan semua ya. Kita tutup, kemudian mesin kita nyalakan lagi dan kita tunggu posisi idle lagi selama 30 menit lagi. Jadi 1 jam untuk melakukan 2 kali flashing dan 2 kali penggantian oli. Ya, mesinnya sudah kita nyalakan. Ini adalah sudah 2 botol kita melakukan flashingnya. Jadi sudah terlaksana. Selanjutnya nanti kita akan menunggu pembuangan oli yang kedua. Kita sudah melakukan 2 kali flashing dengan 2 cairan ini, dan hasil yang kita dapatkan adalah dengan 2 kali penggantian oli dan 2 kali flashing itu ini. Lihat. Saya pikir ini sudah cukup, jadi sudah tidak terlalu kental, beda dengan yang video pertama tadi ya, itu kental banget. Ini adalah yang oli yang kedua. Filter oli sudah kita pasang, dan kita akan memasang filter oli yang baru berikut dengan olinya yang baru. Setelah itu, sebelumnya kita akan buka dulu sebagian tutup covernya, hasilnya seperti apa, nanti akan kelihatan. Kak, kamera Kak. Untuk mengetahui hasilnya, kita akan buka cover ini lagi ya. Nanti kita akan bandingkan dengan video pertama tadi sebelum dilakukan flashing.
Setelah semua baut kita lepas, kita akan angkat lagi. Kita lihat hasilnya seperti apa. Wah, lebih baik ya tuh hasil flashingnya. Jadi warna putih itu adalah cairan flashing yang sampai ke atas. Dan untuk mesin kita akan lihat. Tuh, lumayan, sudah lebih baik daripada yang tadi. Coba kita mendekat. Ya, sudah lebih baik ya daripada yang tadi. Ini hasilnya. Jadi 2 kali flashing. Nanti ganti oli berikutnya jangan sampai 5.000 km ya. Lakukan flashing sekali lagi. Jadi 3 kali flashing, mudah-mudahan mesin ini akan tertolong. Oke, sekarang Kak dibersihkan, kemudian nanti dipasang lagi. Kita akan finishing untuk memasukkan oli yang baru. Setelah kita bersihkan, kita semprot angin dengan kompresor, dipasang kembali. Nah, ini adalah finishing ya. Jadi ini adalah sesi terakhir. Kita kencangkan kembali baut-bautnya ini. Baru nanti oli yang baru dan filter oli yang baru dipasang. Selanjutnya finishing. Kita biarkan idling. Boleh nanti kita test drive sampai ke hasilnya bagaimana, kan sudah kelihatan tadi ketika dibuka. Perbedaannya jauh banget dengan 2 kali melakukan engine flush secara langsung. Bautnya kita pasang kembali. Ingat, perhatikan cara memasang baut packing agar awet, tidak terjadi kebocoran. Kekencangan diukur ya, jangan terlalu kencang. Nanti kita kan manual. Jadi atas, bawah, samping kanan, samping kiri. Setelah itu baru diratakan ke bagian yang lain. Jadi ada teorinya, ora gajo simpek wae. Ya ora, Le. Baru setelah itu kita kencangkan secara manual. Nah, sesi terakhir kita isi oli ya. Ini simulasi saja, olinya sudah kita isi. Kita isi oli 4 liter karena dengan penggantian filter olinya. Oke, kita tutup. Kemudian mesin kita nyalakan. Kita sudah tahu hasilnya tadi ya. Maka proses 2 kali flashing untuk mobil yang sudah berlumpur selesai. Sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yes.